bisa dihilangin aja kalau memang tidak hanya eye care aja. Jadi diisi film OJK dihapus betul. Lalu di bawah ini sudah saya kasih eye care atau OJK. Ini kalau memang nggak perlu ya dihapus saja. Jadi nanti tinggal tanda tangan nama dokter, atau kalau di PP ya tanda tangan 2 kali, yang satu di atas materai, yang satu tanda tangan biasa. Kalau yang klinik, dokternya tanda tangan, yang sini atasan yaitu apakah klinik ya? Ya, pemilik. Kampus, kalau klinik puskesmas. Ya, punya atasan langsung dokternya lah. Jadi seperti itu, nanti akan saya buatkan usernya khusus hanya untuk dokter untuk membuka aplikasi eye care. Nanti akan saya sampaikan juga ke Mbak Reni ya, biasanya sama Mbak Wahyu itu untuk menyerahkan username-nya ke dokter-dokter sekalian. Gitu aja sih. Jadi nanti terpisah dengan user entry yang saat ini digunakan. Mohon tanya. Nah, tadi yang pertanyaan kedua, ketiga tadi yang terkait kesan gitu. ya, Maksud Dokter Aida Bintang itu adalah kesan apa yang diisikan oleh peserta setelah mendapatkan pelayanan itu, dokter. ya. Itu harus pakai aplikasi ya Bu, padahal kan pasien banyak yang nggak ini Bu. Jadi di antara pasien-pasien tuh banyak yang nggak pernah buka seperti itu. Ya, memang kalau kesan itu kan scan QR code ya, gitu. Scan QR code, kemudian pasien mengisikan. Kemarin ada beberapa itu yang memang terkendala, mungkin pasiennya tua, kemudian nggak punya HP, itu bisa dibantu oleh petugas. Seperti itu. Mungkin secara teknisnya nanti kami bantu ya dok, untuk gimana kok dibantu oleh admin gitu ya caranya. Tetap scan QR code, tapi nanti pasiennya yang menjawab. Nggak iso ya. Banyak yang nggak bawa HP. Ya, ya. Aku resen mengatakan kok nggak iso. Ya, Jadi ya dok. Bu. Ya, sampun dokter, tadi saya lihat selanjutnya ada yang sudah resen lagi. Ya, monggo dokter Nugroho. Mas Wawan mau tanya ini. Jadi aplikasi eye care ini bagian dari menunya aplikasi Piker ya? Kita Iya, bukanya dari Piker ya? Bukanya melalui Piker, tapi nanti ada username sendiri ya? Iya, terpisah Yang dengan berdasarkan user fakta integritas itu ya? entry. Oh gitu ya. Lalu yang dari mobile JKN itu, kalau memang mobile JKN peserta ya yang ditampilkan eye care itu yang miliknya pasien tok ya? Iya, pasien saja dok. Iya, jadi bukan. Lalu yang mobile JKN yang Paskes pada DPP itu bisa nampak seperti yang eye care yang dari yang kita buka menu dari Piker. Foto saat ini masih ya, monggo. Kalau mobile JKN Paskes itu khusus ini ya, berarti terpisah ya mas. Ada mobile JKN Paskes, kemudian ada Piker, ada eye care dok, seperti itu. Kalau mobile JKN Paskes menunya tetap dengan tampilan yang eye care yang dari Piker ya. ya betul. Dokter Tidak sama ya, kalau belum registrasi di mobile JKN Paskes. beri apa? Tapi sebagai Paskes kan belum registrasi, karena mobile JKN Paskes itu khusus untuk tenaga medis yang ada di FDP. Oh ya, Yang konsultasi Inanjina bisa jawabnya lewat mobile JKN. Oh ya. Terima kasih Ibu Ike, Mas Wawan. Kasihan nih. Jadi gini ya Bapak Ibu, nanti untuk pertama agar bisa mengakses aplikasi eye care, nanti mengirimkan fakta integritas ya, dikumpulkan ke saya. Setelah itu nanti Bapak Ibu punya password tersendiri
Setelah itu bisa membuka aplikasi iCare. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan, monggo Dr. Dian Ratih, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu. Yang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang kesan itu, kalau itu artinya kesan itu lewat JKN Mobile itu peserta lewat JKN Mobile-nya peserta itu diberikan hanya setelah pelayanan atau kunjungan. Kalau tidak berarti tidak muncul. Kayak ini tadi soalnya saya cek kok tidak muncul, katanya ada di info lokasi Vaskes, kok tidak muncul ya. Mungkin karena saya juga tidak melakukan kunjungan ke Vaskes saya. Kemudian yang kedua, untuk mobile JKN Vaskes, saya ingin tanya apakah bisa di tiap dokter itu beda satu atau hanya satu Vaskes itu punya satu aja. Jadi misalnya di Vaskes Bogor ini kan dokternya mulai bulan ini kan ada 2 dokternya. Jadi nanti apakah saya dan dokter tersebut itu 1 atau 2, atau nanti peserta itu bisa kalau misalnya mau ngechat, mau apa itu bisa milih dokter atau bagaimana. Ini selama ini kan saya tidak tanya karena cuma saya aja dokternya gitu. Kemudian yang ketiga itu iCare ini artinya terintegrasi dengan PCare nggih. Jadi adalah salah satu bagian dari partnya dari PCare-nya itu. Kalau misalnya nanti masuk, saya kan punya akun PCare. Nanti kalau misalnya saya masuk iCare berarti saya harus masukkan lagi atau nanti berbeda akun lagi. Kemudian dengan adanya 2 dokter ini, apakah masing-masing kami harus memiliki akun atau hanya bisa 1 akun saja? Mungkin itu Bu sementara. Ya, tadi 3 pertanyaan ya dokter. Yang pertama Dokter Dian tentang kesan itu muncul di aplikasi mobile JKN peserta apabila melakukan kunjungan di Vaskes satunya ya. Terus di Vaskes satunya itu mengentri sampai di pelayanan. Kalau sudah sampai di pelayanan baru muncul di aplikasi mobile JKN Vaskesnya untuk penilaian kesannya yang telah dilakukan pelayanan di Vaskes tersebut. Kemudian untuk yang pertanyaan pertama ya. Artinya melanjutkan gitu. Kalau misalnya pasien ini punya mobile JKN dan jika kunjungannya adalah dengan antrian mobile gitu. Antrian mobile, kami sebagai pemberi layanan bisa meminta tolong Bu ini nanti minta tolong berikan kesannya gitu ya di mobile Vaskesnya. Gitu. Monggo diedukasi pasiennya, monggo diizinkan di aplikasi mobile JKN-nya. Ngoten Bu. Soalnya nggak tahu tadi. Nggih. Nah, selama ini gimana Dok? Selama ini manual Bu, karena kan kami ini memang manual. Yang online-nya kan nggak banyak. Nah, saya juga baru tadi ternyata seperti itu tadi. Ya. Kalau di info lokasi itu untuk mengecek berapakah ratingnya atau berapa nanti ada ulasan-ulasan di situ, apakah sudah pelayanan sudah sudah nyaman atau sudah tepat atau gimana, nanti bisa dibaca di situ. Terus yang pertanyaan kedua tadi, di puskesmas ada 2 dokter itu nggih? Ya, oke. Terus untuk iCare-nya apakah 2 dokter tersebut ataukah cuma 1 gitu nggih Dok? Iya, sama untuk akun mobile JKN Vaskesnya juga apakah bisa 2 atau dua-duanya? Ya, gitu. dua-duanya bisa gitu. Sebentar, saya tanyakan ke Mas Wawan dulu. Monggo Mas Wawan, dari Dokter Dian itu kan ada 2 dokter. Nah itu dua-duanya bisakah mengakses iCare atau mobile JKN Vaskes? Jadi kalau untuk dokter memang yang benar adalah 1 dokter 1 akun, karena tadi yang saya tampilkan itu kan ada istilahnya disclaimer ya. Jadi memang dan ada watermark dokter siapa yang mengakses. Jadi memang seharusnya 1 dokter itu 1 akun dan tidak boleh di-sharing akun antar dokter. Jadi kalau memang dokter
pingin bikin akun ya bikin sendiri satu fakta tadi untuk khusus dokter A. Kalau kliniknya ada 10 dokter ya monggo 10 dokter itu didaftarkan kalau memang ingin mengakses eye care. Jadi memang satu dokter satu akun dan diharapkan semua dokter di klinik maupun puskesmas ataupun DPP sudah ada user akun eye care sendiri. Ya, terima kasih Mas Maman. Itu kayak dokter ya. Kalau misalkan ada 2 dokter, berarti nanti dua-duanya bisa didaftarkan ya untuk aplikasi OBJKN Vaskes ataupun aplikasi eye care. Itu kayak dokter ya. Oke. Kalau mau tambah ceritanya boleh. Untuk dokter yang lainnya dokter nggak kebagian nanti. Kalau untuk dokter gigi masa enggak Bu? Dokter gigi Gimana? masuk bisa lihat eye care-nya juga enggak dokter gigi? Sebentar, ini yang bicara dokter Dian atau yang lain ya? Iya, dokter Dian Bu. Oh, dokter Dian. Berarti yang di puskesmas juga ada dokter gigi, dokter? Halo? Ada. Oh, ada. Ya, berarti dokter giginya juga. Oh, oke, siap. Ya, pokoknya yang penting fakta integritasnya nggih dokter satu-satu. Oh, siap. Oh, satu orang satu atau bisa di Iya. kolektif? Nggak bisa, satu orang satu. Oh, oke, siap Bu. Itu nggih dokter Dian, terima kasih. Selanjutnya ke dokter Adi Surija. Ya, saya mau Dokter Adi tanya, tadi, ya Bu. Ya, monggo dokter. Ya, mau tanya ini ke Pak Mas Wawan. Oke. Itu mengenai eye care itu kan bisa untuk melihat riwayat penyakit yang lalu. Nah, Oke. kalau dengan PMI folder kita kan juga punya daftar riwayat penyakit. Itu berarti apakah PMI folder nantinya yang isian pasien-pasien tiap datang rutin tiap bulan datang sekali-sekali itu apakah nantinya diganti dengan eye care Pak Wawan? Atau tetap Monggo Mas Wawan. dua-dua family folder juga, eye care juga gitu. Dan sifatnya sama juga bisa melihat diagnosa penyakit yang lalu untuk family folder. Filing folder tadi itu manual kah dokter? Ya, yang Catatan manual, tersendiri. manual yang Berarti yang kartu tiap pasien datang ada kartu yang dulu di dok pasien-pasien kan datang mesti ada daftar riwayat penyakit sebelum-sebelumnya. berarti Iya. itu nanti ditulis tangan di situ Pasien untuk riwayatnya. kita kan nulis di sana, nulis di kertas satu kertas Rekam medis ya Dok? Rekam medis Bu. Iya ya. Ya, Itu jelas masih tulisannya bagaimana? Jadi harus tetap ditulis atau nantinya ke eye care aja atau tetap itu juga rekam medis itu? Kalau rekam medis mungkin masih tetap ya Dok, itu kan sebagai data jenengan. Setidaknya dengan Kalau eye care itu jenengan bisa melihat data riwayat pasien itu walaupun dia tidak berobat di jenengan, itu. Kalau jenengan kan rekam medis hanya mungkin yang pasien yang datang ke jenengan, ya kan, anamnesanya apa, diagnosanya apa, kan seperti itu. Kemudian dari rekam medis dientrikan di aplikasi Pikir itu. Nah, mungkin ada peserta jenengan pada saat ke vaskes yang lain mungkin yang 3 kali kunjungan misalnya ke daerah yang lain. Nah, di situ bisa dicek, oh ternyata pasien ini pernah ke dokter Adi Surija dengan diagnosanya ini, terapinya ini. Nah, itu yang eye care dokter. Jadi bukan sebagai rekam medis gitu. Bukan sebagai pengganti rekam medis ya, tetap rekam medis tetap. Ya. Okay. Terus kedua Bu Ike, ini saya mau tanya pertanyaan ke Bu Ike mengenai terakhir kan INM tanggal 30 November. Itu diserahkan laporannya ke siapa? Kita lapornya, saya sudah laporan tetap itu laporan kesehatan Dok, sesuai dengan aplikasi. Cuma kami disampaikan bukti bahwa sudah melakukan pelaporan. Nanti saya share di grup seperti apa bentuknya. Oh seperti ini nanti disampaikan ke kami sebagai bukti kalau DPP itu sudah melakukan pengurusan. Kalau terkait laporan, tetap nanti laporannya lewat aplikasi Kementerian Kesehatan beberapa. Iya. Oh gitu ya. Makasih ke Kementerian Kesehatan ya berarti. Iya betul karena. Ike, ya. Oke, Dokter. Ya.
Ini pertanyaan terakhir nih Bapak, itu untuk Dokter Neri. Silakan. Belum saya kecat. Dokter Neri yang sudah resen. Dokter Neri tidak respon. Saya akan melanjutkan pertanyaan ke kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Dokter Darmawan. Ini bertanya kepada Bu Ida. Sertifikat kepesertaan JKN itu yang bagaimana? Tolong mohon penjelasannya. Monggo Bu Ida. Sertifikat kepesertaan Kepesertaan JKN. Ini dari Dokter CA Darmawan. Berarti dari DPP, Bu. Untuk sertifikat kepesertaan itu untuk yang klinik ya dokter. Jadi klinik itu mengurus ke BPJS Kesehatan. Karena kalau di surat pernyataan kan memastikan bahwa seluruh karyawan yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah itu dibuktikan dengan sertifikat kepesertaan JKN. Seperti itu. Bungkusannya ada di BPJS Kesehatan. Kemudian sertifikat dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa memang betul seluruh pegawai atau karyawan di klinik tersebut sudah terdaftar. Ini untuk klinik sih dok, seperti itu. Berarti untuk DPP sama DRG buatan ya Bu? Untuk sementara belum, masih untuk yang klinik. Oh, sertifikatnya dulu Mbak. Belum dokter, untuk klinik dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Lucy. Untuk laporan INM paling lambat kan tanggal 30 November 23. Untuk DPM atau klinik Bu Ika? Kalau INM itu untuk DPM, jadi dokter gigi dan dokter umum. Kalau klinik kan sudah ada akreditasi. Di klinik puskesmas itu sudah akreditasi. Nah, untuk yang DPP sama dokter gigi itu menjadi INM itu tadi, indikator nasional mutu layanan. Itu ya Dr. Lucy, berarti untuk klinik sama puskesmas akreditasi, sedangkan INM untuk dokter mandiri dan DRG. Selanjutnya pertanyaan ini sudah. Kalau ini pertanyaannya untuk Mas Wawan, untuk iCare harus yang sudah pakai ERM dan bridging atau belum ERM juga bisa. Monggo Mas Wawan. Oke. Jadi memang iCare ini untuk iCare, ya tidak ada syarat ya, cuman fakta integritas saja. Dan nanti tinggal akses saja. Jadi memang tidak harus bridging, tidak harus ada ERM. Cukup akses saja, itu aja. Semuanya bisa. Semuanya bisa, nggih Mas Wawan? Nggak perlu pakai RM atau bridging, nggih? Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, mohon info, apakah juga terekam pasien yang setelah dari IGD RS, kemudian minta rujukan ke puskesmas paginya? Ini dari siapa ya? Dokter Hartardi. Dokter Hartardi. Ini maksudnya gimana ya dok? Ya. Selamat pagi. Jadi kami biasanya itu ada pasien-pasien yang datang itu semalam habis dari IGD rumah sakit. IGD rumah sakit, ya. Paginya disuruh minta rujukan ke poli. Yang saya tanyakan apakah pasien-pasien yang di IGD rumah sakit itu juga bisa terekam. Kadang mereka datang tidak membawa kertas apa-apa, jadi kami agak kesulitan membuat rujukan. Mungkin itu saja Mas Wawan. Terima kasih. Oke, Dokter Hati. Jadi selama SEP IGD diterbitkan, itu nanti akan muncul di iCare. Kalau memang ternyata ada IGD yang apa istilahnya ya, ternyata tidak ditanggung dan bukan gawat darurat, ternyata nggak
dimasukkan ke aplikasi Viclaim di rumah sakit, ini yang nggak masuk ke iCare. Jadi itu sih dok. Selama sudah di-entry-kan di aplikasi Viclaim rumah sakit akan muncul. Itu. Berarti kalau rumah sakit tidak menginputkan, tidak muncul nggih Mas Wawan? Nggak muncul. Oh, tidak muncul. Itu nggih Dokter Har tadi, kalau selagi rumah sakit sudah menginputkan, berarti nanti di iCare sudah muncul. Kalau belum, berarti rumah sakit belum menginputkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Klinik Bandarlor. Mohon maaf, mau menanyakan untuk iCare hanya khusus dokter ya, sedangkan untuk user admin pikir seperti sekarang tidak masalah ya. Izin menjawab ya Mas Wawan. Untuk iCare itu wajib dokter. Nah, untuk usernya admin ini masih seperti yang sekarang, tidak ada perubahan. Betul ya, Klinik Bandarlor? Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Hilmiana Putri. Mohon izin, apakah ada link YouTube-nya? Link YouTube nggak ada. Selanjutnya ke pertanyaan dari DRG Ratna Ajeng. Untuk usernya apakah dibuatkan atau gimana, dan harus menghubungi siapa? Nah, ini saya ulangi lagi ya. Untuk usernya Bapak Ibu bisa mengajukan fakta integritas, nanti dikumpulkan ke saya. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan kita kirimkan user dan passwordnya untuk membuka aplikasi iCare. Ini juga sama pertanyaannya dari Puskesmas Prambon. Untuk user iCare itu harus buat baru atau bisa pakai user Puskesmas Pikir iKlaim? Mas Wawan, Harus bisa buat bantu baru. saya? Ya, Harus buat baru ya ini ya? Ya, karena memang aksesnya tidak bisa double. Jadi antara hanya entry saja atau hanya iCare saja, dipilih aja sih. Jadi nggak bisa dua itu fitur dalam satu akun. Bukanya tapi seperti iKlaim ya Mas Wawan ya. Jadi Iya. cuma akses masuknya saja ya yang berbeda. Jadi untuk admin ada sendiri passwordnya, setelah itu nanti untuk dokter ada passwordnya sendiri. Itu nggak Mas Wawan? Iya, Pak. Ya. Selanjutnya dari FKTP Dr. Fathia, mohon izin bertanya, berarti untuk iCare, Vaskes dan iCare JKN pasien itu fiturnya berbeda. Dokter Fathia? Dokter Fathia ada nggak yang ini? Ada Bu. Oh, ada. Ini gimana Mbak maksudnya? Saya mau nanya, ini untuk fiturnya JKN Vaskes sama JKN pasien itu berarti berbeda atau sama aja? Tadi kan katanya di fiturnya JKN pasien itu kan tentang riwayat itu kan privacy nggih. Saya maksudnya penasaran itu fiturnya sama atau ada yang berbeda dengan JKN Vaskes. Terima kasih. Berbeda Mbak. Oh, fiturnya berbeda Bu ya? Jadi fiturnya berbeda. Jadi JKN Vaskes sendiri ada sendiri. Nanti untuk yang mobil JKN-nya yang untuk peserta nanti ada sendiri. Gitu. Oh iya. Kita kan untuk JKN Vaskes itu kan bisa untuk cek rating kesan juga itu ya Bu ya. Itu kan sudah masuk JKN Vaskes updating terbaru nggih. Kalau misalkan setelah sosialisasi dari iCare ini apakah ada fitur yang di-updating lagi atau masih sama tampilannya? Itu di aplikasi yang mana Mbak? Mobil JKN Vaskes? Iya, betul. Kalau mobil JKN Vaskes tetap seperti biasanya Mbak. Oh, tetap seperti biasanya nggih, nggak ada tetap seperti tidak ada perubahan. Jadi nanti untuk perubahannya nggih hanya di pikirnya itu nggih. Ya, dipikir tapi masuknya beda. Kalau sudah mendaftarkan untuk aplikasi iCare dokternya, nanti bukanya di iKlaim tapi pakai user dokternya. Nanti untuk aplikasi iCare-nya sudah bisa diakses.
Kalau untuk admin, jadi pakai passwordnya admin. Oh, Gitu ya. oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi. Selanjutnya dari Dr. Neri nih. Pada JKN Mobile, apakah bisa melihat nomor BPJS peserta? Dr. Neri? Tadi juga resen ini. Iya, iya. Ini maksudnya gimana, Dok? Kalau kita lihat di mobile JKN, kita kan hanya nama peserta aja ya. Nah, Ini kalau mobile JKN Vaskes Mobile atau JKN. peserta, Dok? Vaskes, Di Vaskes ya? ya, Oke, terus? mobil JKN Vaskes itu kan yang tampak hanya nama-nama pasien saja, nama-nama peserta maksud saya. Nah, kalau kita mau lihat karena kan kadang-kadang kita butuh juga melihat, maksudnya Nomor mengetahui BPJS-nya. Nah, misalnya dia telepon gitu ya, Oke. tanya sesuatu, kemudian kita mau masukkan ke yang online Nah, itu kan kita butuh Ya. nomor kan gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita sungkan kalau mau tanya misalnya dia nomornya berapa gitu. Nah, kalau kita mau melihat nomornya dari JKN Mobile itu kan nggak bisa ya, adanya hanya Ya. nama. Nah, apakah bisa kemudian besok-besok misalnya di aplikasi itu diberikan nomor juga, jadi kita bisa melihat nomor peserta dari JKN Mobile gitu. Nomor peserta di aplikasi mobile JKN Vaskes. Ya, Monggo, iya. Mas Wawan. Ya. Bisa enggak, Mas Wawan? Kemudian Ini terkait mobil JKN Vaskes atau mobil JKN biasa ya? Vaskes, Vaskes. Yang Vaskes. bukan pribadi ya, yang Vaskes. Kemudian yang tadi disampaikan, iCare ini kan juga ada ya. Kita kan kalau di JKN Mobile itu kan ada riwayat pasien, namanya riwayat dia berobat kemana, kemudian diagnosanya apa, kan ada tuh. Itu sama ya Pak Mas Wawan dengan yang iCare ini. Sama dok, jadi memang ada standarisasi menggunakan ICD-10 untuk nomenklatur diagnosanya. Jadi sama. Oke, ya itu yang tadi itu ya saya. Kemudian Nanti- satu lagi mbak. Saya mau cuma gini ya. Ini lain dari yang ini ya. Cuma ketika kemarin kan diberikan lembaran untuk pemeriksaan pap smear, pemeriksaan yang 6 bulanan lab itu ya. Nah, ketika kita pakai lembaran yang baru itu ke lab Cahaya Medika, itu mereka minta kita masih memberikan lembaran yang lama, katanya belum disosialisasikan sama BPJS gitu. Jadi mereka nggak mau dikasih lembaran yang baru. Jadi kita malah dua kali. Iya, karena kita pakai yang baru, mereka tetap minta pakai yang lama. Tolong nanti disosialisasikan Ya. ke labnya. Ya, Dr. Neri, untuk pertanyaan yang terakhir itu nanti kami infokan dulu ya. Setelah itu nanti saya infokan ke WA dengan ya untuk selanjutnya kayak gimana. Ya. Cuma yang tadi nomornya juga tolong nanti mungkin bisa difasilitasi ya. Oke. Inggih Bu, matur suwun. Untuk selanjutnya dari PKMK yang itu pertanyaannya, nomor kartu di fakta integritas maksudnya nomor kartu BPJS atau apa? Untuk nomor kartu BPJS nggih Mas Kawan? Ya. Jadi nomor kartu itu adalah nomor kartunya dokter yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Oke, gitu nggih. Untuk tadi pertanyaannya, nomor kartu itu adalah kartu BPJS Kesehatan untuk dokternya yang didaftarkan. Selanjutnya dari Puskesmas Sidorejo, pengajuan username iCare, apakah bisa lebih dari satu pengajuan username untuk semua dokter kami? Tadi sudah dijawab ya, PKM Sidorejo. Misalkan kalau di PKM-nya ada 10 dokter, nanti monggo bisa disampaikan ke kami. 10 dokter itu bisa dibuatkan user satu-satu, tapi pengajuannya tetap satu-satu, tidak bisa satu fakta itu untuk 10 dokter. Itu ya. Ini selanjutnya ke pertanyaan
dari Klinik Prisdi, kepuasan atau kesan pelayanan dan screening harus online. Mohon solusi bagaimana caranya, karena banyak pasien yang tidak mempunyai aplikasi mobile JKN, bahkan tidak mempunyai HP. Izin menjawab Bu Ika ya. Kalau misalkan memang terpaksa untuk aplikasi kesan tidak bisa menggunakan aplikasi mobile JKN atau tidak punya HP, nanti bisa dibantu oleh adminnya untuk mengisi aplikasi kesan, tapi tetap yang ngisikan itu adalah pesertanya, yang menilai itu untuk kesan adalah pesertanya, tidak boleh untuk adminnya. Itu nggih, karena nilai kesan itu adalah kepuasan peserta terhadap pelayanan Bapak Ibu semua. Ngoten nggih. Selanjutnya dari Dr. Dian Rati. Bu Dian Rati ini dari Puskesmas Bang. Dokter, tanya lagi nih Bu Dian. Bu, apakah kemungkinan jika Vaskes diberikan data nomor BPJS? Berarti kan sama seperti yang sudah ditanyakan, masih cek dulu ya Bu, nanti kalau memang tidak kami usulkan dulu, karena saya sering kesulitan mencari riwayat hanya dengan bekal nama di JKN Vaskes. Nanti kami akan WA gimana solusinya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari Dr. Erma Etika. Apakah untuk iCare hanya bisa dilihat setelah pasien menerima pelayanan, sedangkan dengan melihat cara maka bisa membantu dokter untuk perawatan yang akan diberikan. Dr. Erma Etika masih monitor? Ya, Mbak Rani. Berapa nih, Dok? Jadi gini, fungsinya apakah dengan aplikasi iCare itu hanya bisa dilihat setelah pasien menerima pelayanan di tempat kita. Sedangkan kan istilahnya dengan melihat iCare sebelum kita memberikan pelayanan itu bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan pelayanan yang sedang kita berikan pada saat itu. Berarti sini dokter iCare itu kan untuk melihat riwayat nih. Riwayat sebelumnya dokter. Misalkan untuk pasien A pernah periksa ke dokter lain, berarti di situ nanti muncul dokter. Riwayatnya apa? Keras Mbak Reni. Obatnya apa dan untuk obatnya apa aja? Kurang keras. Ini dokter, saya ulangi ya. Untuk iCare itu adalah untuk melihat riwayat sebelumnya. Ngerti ya? Misalkan pasien A berobat selain ke dokter Irma. Nah itu nanti dokter Irma bisa melihat riwayatnya apa, obatnya apa, dan penyakitnya apa. Itu dok. Nanti kalau iCare itu bisa dilihat setelah kita melakukan pelayanan atau sebelum kita melakukan pelayanan di tempat kita, Mbak? Setelah Bu, kalau sebelum kan belum diinput di aplikasi iCare-nya, jadi belum muncul riwayatnya. Sedangkan dengan melihat iCare sebelumnya kan bisa merupakan pertimbangan apa yang harus kita lakukan pada saat pasien itu datang di tempat kita, gitu Bu Reni. Iya, kan riwayat sebelumnya. Ini maksudnya dokter Erma itu, misalnya ada pasien yang datang ke dokter Erma. Dokter Erma itu ingin tahu riwayatnya itu sebelumnya. Jadi walaupun dokter Erma belum MC-kan kunjungan, tapi dokter Erma itu ingin tahu riwayat sebelum berkunjung kan, maksudnya itu nih dok. Iya, gitu dokter. Itu nah, itu bisa enggak masalah. Saya menurutku sih bisa ya. Diantrikan nomor kartunya akan muncul kan riwayatnya kan, seperti itu. Iya. Jadi kuncinya adalah di pendaftaran. Saya Gimana nggak betul diperjelas? Iya. Jadi ini langsung saya praktekkan ya dok ya. Jadi ini misal nomor kartu saya ya. Saya itu belum daftar ke klinik MedPoint. Nah, ketika saya daftar
JKE533, saya kan belum daftar. Ketika saya dicari by iCare, warningnya adalah peserta belum melakukan pendaftaran pada hari ini. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi memang harus didaftarkan dulu, baru saya bisa dilihat iCare-nya. Kalau dari riwayat nggak bisa ya Pak Aman? Riwayat seperti apa tuh? Maksudnya begini, misalnya pasien itu dulu pernah berkunjung. Nah, hari ini dia belum daftar, tapi dulu pernah berkunjung. Itu tetap nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Jadi memang kuncinya itu di pendaftaran pada saat itu. Pada saat di hari tersebut. Nah, maksud hari ini. Ngapunten Pak, maksud saya berarti pasien itu sudah daftar dulu, ya toh? Kemudian dia belum menerima perawatan dari kita sudah bisa lihat riwayat sebelumnya. Iya. Oke, siap. Berarti jadi pasien daftar, kita lihat riwayatnya, baru kita bisa masukkan perawatan yang kita lakukan pada hari ini. Gitu ya Pak? Iya. Oke, siap. Kuncinya di pendaftaran dong. Kalau untuk JKN Mobile yang diisikan di fakta integritas itu JKN Mobile pribadi atau gimana, Mas Wawan? Fakta integritas itu untuk mobil JKN Vaskes dong. Jadi kalau memang belum punya mobil JKN Vaskes, bisa daftarkan sekalian. Atau kalau memang sudah ada, ya username sama passwordnya saya samakan dengan mobil JKN Vaskes. Cara daftarnya gimana? Itu lewat pakai integritas itu tuh. Jadi nanti username-nya kan saya kirim. Kalau memang sudah ada ya tinggal login aja. Kalau belum ada daftar sekalian gitu ya? Iya, daftar sekalian. Saya nggak paham nanti caranya, nanti tolong dikasih tahu ya. Supaya punya Ada kabar ini. Bisa WA ke saya, dokter? Ya, dokter Trisali ya. Bisa WA ke saya. Ya, nanti saya bantu. Oke. Ya, sudah terakhir ya Bu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dilanjutkan di grup WA atau tidak cuma saya tanya sedikit masalah gimana ini? Ini saya soalnya kan pegang tiker, saya juga nginput, saya juga pegang mobile JKN Vaskes lah dua. Ini kan password sama ID-nya kan sama Mas Wawan. Nah nanti apakah saya harus melepaskan tiker entry saya sebagai pengganti tiker iklim? Kalau nanti melepaskan kayaknya ya coba kami pikir-pikir, karena kan saya juga perlu untuk entry, dan misalnya kalau ada simpus yang error, jadi saya biasanya langsung ngeprint sendiri gitu. Terima kasih. Jadi memang itu ya, memang konsekuensinya satu aplikasi ada beberapa fitur. Jadi memang ketika fitur ini iCare hanya untuk khusus dokter, yang petugas entry harus dilepaskan. Nah, mungkin saya kembalikan lagi pertanyaannya, apakah di Puskesmas Keling tidak ada petugas entry tersendiri yang non-dokter, yang petugas administrasi? Ada, tapi memang karena untuk mempercepat pelayanan, biasanya ngeprint sendiri saya. Oh gitu, karena memang dokter kan fokusnya memberikan pengobatan, bukan untuk yang entry. Memang idealnya petugas entry disediakan sendiri. Nah itu nanti untuk mobile JKN Vaskes saya kan terintegrasi sama password Piker Iklim. Nah itu kan email saya sama. Berarti kalau misal saya milih petugas entry, berarti saya nggak daftar nggak daftar iCare. Kalau misalnya milih salah satu. Nah, atau kalau misal saya daftar di iCare, berarti JKN Vaskes saya juga saya lepas. Enggak, kalau mobil JKN Vaskes masih bisa. Bisa. Ya, jadi kalau memang mau entry ya memang pakai JKN Vaskes masih bisa sih. Oh ya. Sama-sama dokternya kan itu hak aksesnya. Ya, oke, terima kasih. Oke, sami-sami toh. Sudah ya Bapak Ibu, monggo Bu Ika untuk kata penutupnya. Ini antara ini mungkin yang di chat
Itu Sehat yang ya. pertama dari Dr. Endang ya. Jadi untuk sertifikat kepesertaan JKN klinik rawat inap Samudra Husada sudah ada. Harusnya data yang ada di BPJS Kesehatan juga diinformasikan ke bagian BPJS Kesehatan yang lain. Oke, saya jawab dulu ya, dokter. Jadi untuk sertifikat kepesertaan itu dari bagian Kepser itu dicetakkan satu, jadi satu sertifikat. Kalau data, memang kalau kami bisa minta ke bagian Kepser. Tapi kalau untuk sertifikatnya itu yang pegang masing-masing Vaskes. Sementara kami membutuhkan eviden bahwa bukti memang sudah terdaftar pesertaan itu adalah sertifikat pesertaan JKN. Gitu. Kemudian yang terkait di sini ini adalah eviden bahwa sudah terregistrasi saja dok. Nanti kami share mungkin di grup contohnya seperti apa. Jadi kalau laporannya memang menyesuaikan dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan. Tapi kami di sini hanya yang bawa PAS atau DPPI. Daftar atau register UPN-nya. Ini waktunya nih kehadirannya pada siang hari ini terkait iCare. Ini nanti share fakta integritasnya di grup. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eka. Alhamdulillah kita telah di penghujung acara ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya telah menyimak pertemuan ini dari awal sampai akhir. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Akhir kata,